Baik, adik-adik, perkenalkan nama kakak Nikomang Mariani dari Prodi PGSD NIM 211816206029. Di sini kakak akan mendongeng yang berjudul Malin Kundang. Di perkampungan pantai air manis, hiduplah Mande Rubayah dan anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Dahulu kala, di perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh jadi anak yang rajin. Ketika Mande Rubayah mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas. Mande Rubayah pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Malin. Berkat usaha ibunya sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin Kundang berhasil diselamatkan. Setelah dewasa, Malin berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau bersama kapal besar. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tapi berat hati akhirnya ia mengizinkan anaknya pergi. Mande Rubayah selalu mendoakan anaknya agar selamat sampai pelayaran. Setelah kepergian Malin, hari demi hari terasa berjalan. Mande Rubayah, ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayaran. Mande Rubayah selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun, jawaban nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun. Ibu Malin yang semakin tua mengharapkan anaknya segera kembali kepadanya. Doa Mande Rubayah yang tak putus-putusnya itu terus dilakukan sampai ia semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya bungkuk. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Mande Rubayah tiap malam. Namun Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Nahkoda kapal yang membawa Malin pun membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Harapan Mande Rubayah terkabul. Ada kapal megah dan indah merapat ke pantai. Keyakinan Mande Rubayah diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal, mengira itu milik sultan atau pangeran. Mande Rubayah pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan tersenyum. Ibu Malin itu mengetahui bahwa laki muda itu adalah anaknya. Mande Rubayah menyambut dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Ibu Malin mendahului sepupuh kampung yang menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat seakan takut kehilangan anaknya. Yang lagi isak tangis Mande Rubayah pun pecah. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" kata Mande. "Mengapa begitu lamanya kau memberi kabar?" katanya lagi. Malin terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Istri Malin merendahkan ibunya. Malin pun tidak mengakui ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar dan kuat, menggendongnya kemana saja, sehingga ia percaya dengan orang yang memelukkannya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. "Wanita jelek nikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?"
ucap sinis. Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu seorang bangsawan yang sederajat denganku? Katakan lagi. Mendengarkan perkataan istrinya, Malin pun mendorong Mande Rumbayah sehingga terguling ke pasir. Ibu Malin tidak percaya akan perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin bersikap kasar kepada ibunya dan meninggalkan pantai manis. Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya, namun Malin malah menendangnya. "Hai perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibuku tidak seperti engkau melarat dan kotor," kata Malin kepada ibunya. Mande Rumbayah pun pingsan ketika ia tersadar. Pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Mande Rumbayah berdoa dengan pilu dan cuaca pun tiba-tiba berubah. Hati Mande Rumbayah perih seakan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia mengadakan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan turun. Badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Di badai menghancurkan kapal Malin Kundang dan dampak sebongkah batu menyerupai tubuh Malin Kundang. Badai yang datang tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang sehingga berkeping-keping. Puing kapal terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya terlihat puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka.